Hatim Al-Asam menjawab pertanyaan daripada setan ini. Ma ta'kulu, apa yang kau makan wahai Hatim Al-Asam? Jawabannya adalah akulul mauta. Saya makan setiap hari kematian. Wa albasul kafana, dan yang saya gunakan setiap hari adalah kain kafan. Wa askunu fil qabri, dan tempat tinggal saya adalah di kuburan. Jawaban yang penuh ketakutan kepada Allah dan rindu mencintai, menginginkan, ingin bertemu dengan Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap harinya apa yang diingatnya adalah kematian. Setiap harinya apa yang digunakan di dalam tubuhnya adalah kain kafan. Setiap harinya apa yang akan menjadi tempat tinggal terakhir adalah kuburan. Selalu diingat oleh ulama besar tersebut karena menginginkan, mencintai, merindukan, mengharapkan kematian sehingga bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena wasilah kematian itulah yang bisa menyebabkan kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa hadana subulas salam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul 'allam. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والأنام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu khatib mengajak kepada diri pribadi dan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu imtithalul awamirihi wajtinabu nawahihi. Menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti kita akan menggapai kehidupan yang bahagia dan hakiki, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiada kata yang pantas diucapkan melainkan memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia, hidayah, taufik serta inayahnya. Begitu juga dengan kenikmatan yang telah kita terima, baik nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, dan nikmat yang paling berharga dan utama, yaitu nikmat iman dan Islam. Sehingga alhamdulillah, pada kesempatan di siang hari ini, hari yang penuh dengan keberkahan Allah, hari yang baik di Sayyidul Ayyam ini, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita guna menjalankan salah satu perintahnya, guna menjalankan salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu salat Jumat berjamaah pada hari ini. Mudah-mudahan
salat Jumat yang akan kita laksanakan pada hari ini dan salat Jumat yang telah kita laksanakan serta serangkaian ibadah yang lainnya, baik yang wajib maupun sunnahnya, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga menjadikan bekal di kehidupan kita yang akan datang tentunya di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan ke hambaan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya yang sampai detik ini masih istiqamah menjalankan sunnah-sunnahnya, mudah-mudahan kita tergolong umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min yaumina hadza ila yaumil qiyamah, sehingga kita salah satu umat yang dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aina ikhwani, aina ikhwani, mana saudaraku mana. Mudah-mudahan ketika kita dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya kita mengharapkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti, dan mudah-mudahan kita tergolong umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam kitab Wasailul Ibad, Syekh Nawawi Al-Bantari menjelaskan, menceritakan salah satu seorang ulama dari Khurasani yang bernama Hatim Al-Asam. Hatim Al-Asam ini ulama besar dari Khurasan yang sangat disegani, yang sangat dihormati. Nama aslinya adalah Abdurrahman bin Unwan. Kenapa dijuluki Al-Asam, yang artinya adalah tuli? Beliau seperti orang Arab yang lainnya, ketika ada kejanggalan, keanehan, dan itu menunjukkan ketakwaan orang-orang soleh, pasti akan diberikan gelar atau lakab di dalam kebiasaan orang Arab. Begitupun Hatim Abdurrahman bin Unwan al-Hatim Al-Asam, dijuluki Al-Asam ini artinya adalah tuli. Ternyata ini ada cerita. Pada suatu hari, ulama besar Hatim Al-Asam kedatangan seorang wanita, kedatangan kehadiran tamu seorang wanita yang begitu cantik, ingin konsultasi tentang kehidupannya. Ketika diterima oleh Hatim Al-Asam, masuk kemudian duduk. Ketika masuk ke rumahnya, dalam keadaan berdiri mau duduk, tanpa disadar dan tidak sengaja, wanita tersebut mohon maaf mengeluarkan angin di dalam duburnya. Dengan rasa malu yang sangat, sehingga murtadnya darah di hadapan ulama besar ini. Ketika duduk lalu menjelaskan permasalahan kepada Hatim Al-Asam, lalu Hatim Al-Asam bertanya atau memerintahkan kepada wanita tersebut, irfa' sawtaki, angkat suaramu wahai wanita. Apa yang ada di dalam hati seorang perempuan tersebut? Ternyata ini ulama sudah tuli. Berarti ketika saya mengeluarkan angin di dubur di belakang saya, ternyata ulama ini tidak mendengar. Karena ketika saya bicara dengannya, beliau memerintahkan untuk meninggikan suara saya. Maka disinilah harkat dan martabat derajat wanita tersebut diangkat oleh Hatim Al-Asam, padahal beliau mendengar apa yang sudah dikeluarkan oleh perempuan tersebut dari duburnya. Inilah ulama besar. Sehingga Hatim Al-Asam dijuluki Al-Asam, Abdurrahman bin Unwan Al-Asam. Di dalam kitab ini dijelaskan, ma min sabahin yaqulu syaitanu, dan tidak dari pagi, hampir setiap pagi
Yaqulu syaitan li, syaitan bertanya kepadaku. Apa pertanyaan syaitan terhadap ulama besar ini? Ma ta'kulu wa ma talbasu wa aina taskunu. Setan ini bertanya kepada Hatim Al-Asar, apa yang engkau makan dan apa yang engkau dan apa pakaianmu dan di mana tempat tinggalmu. Dengan cerdik dan kepintarannya, dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan ingin bertemu dengan Allah sebagai Khaliqnya, Hatim Al-Asam menjawab pertanyaan daripada setan ini. Ma ta'kulu, apa yang kau makan wahai Hatim Al-Asam? Jawabannya adalah akulul mauta. Saya makan setiap hari kematian. Wa albasul kafana, dan yang saya gunakan setiap hari adalah kain kafan. Wa askunu fil qabri, dan tempat tinggal saya adalah di kuburan. Jawaban yang penuh ketakutan kepada Allah dan rindu mencintai, menginginkan, ingin bertemu dengan Sang Khaliq Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap harinya apa yang diingatnya adalah kematian. Setiap harinya apa yang digunakan di dalam tubuhnya adalah kain kafan. Setiap harinya apa yang akan menjadi tempat tinggal terakhir adalah kuburan. Selalu diingat oleh ulama besar tersebut karena menginginkan, mencintai, merindukan, mengharapkan kematian sehingga bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena wasilah kematian itulah yang bisa menyebabkan kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Fayahrumu syaitan, setelah mendengar jawaban dari Hatim Al-Asam ini, yahrumu syaitan, setan ini lari terbirit-birit karena takut dengan ulama besar ini. Kalau kita digoda oleh setan ketika ditanya, kita masih memikirkan, mementingkan kehidupan dunia dibanding kehidupan akhirat. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah jelas, wa bataghi fima ataqallahu minal akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kata Allah, bataghi fima ataqallahu minal akhirah, carilah apa yang Allah karuniai daripada akhirat. Wa la tansa, dan jangan engkau lupakan kehidupanmu di alam dunia. Berarti kalau kita persentasikan 90% kita gunakan di alam dunia ini untuk kepentingan akhirat, karena Allah memerintahkan kepada kita untuk mencari karunia untuk kepentingan akhirat. Tetapi kita jangan lupakan 10% untuk kehidupan kita di alam dunia. Wasilah 10% kita bisa ibadah kepada Allah, bisa makan setiap hari. Tentunya kehidupan kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh nasihat baik dari ulama besar ini, apa yang kita makan adalah kematian, karena ujungnya dari kehidupan kita adalah kematian. Apa yang kita pakai dari kehidupan kita, karena ujung kehidupan kita yang kita gunakan adalah kain kafan. Apa tempat tinggal di mana kita akan terakhir, karena ujung kehidupan kita, tempat tinggal kita adalah kuburan. Nasihat yang baik mudah-mudahan menjadi motivasi kita bahwa mengingat kematian semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin kita ingat kehidupan kita, yaitu kehidupan yang akhirat, kehidupan kedua yang selama-lamanya dan abadi, tidak ada ujungnya dan tidak ada batasnya. Pilihannya hanya keluar bahagia dan sengsara. Tentunya kita semua mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan daripada apa yang disampaikan makalah ini, Allah Subhanahu wa taala auhallahu ila ba'dil anbiya, Allah mewahyukan kepada sebagian para nabinya apa yang Allah wahyukan. Man laqiyani wa huwa yuhibbuhu wa huwa yuhibbuhu, kata Allah, barang siapa yang bertemu, man laqiyani
yang mengharapkan pertemuan denganku bil mauti dengan kematian, wa huwa yuhibbuhu, sedangkan dia dengan kematian senang, bahagia, mengharapkan kematian. Kenapa? Karena dengan kematian dia pasti akan bertemu dengan Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ketika yuhibbuhu yashtaqu, rindu dengan kematian, tentunya dengan menginginkan, mencintai, merindukan kematian, mempersiapkan bekal yang cukup untuk kehidupan kita yang akan datang. Minasara, daripada pahala-pahala, daripada ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertemu dengan kematian lalu dia cinta, tidak takut, tidak khawatir dengan kematian, maka kata Allah, adkhaltuhul jannah, Allah akan masukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa man lakiyani wa huwa yakhsha, dan siapa orang yang bersama denganku dengan kematian dan dia takut kepadaku. Takut bukan berarti dengan kematian, takut akan ikat Allah, akan sanksi Allah, akan azab Allah. Apa kata Allah? Ajnabtuhu nar, maka akan aku jauhkan orang tersebut daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa man yastahi wa man lakiyani wa huwa yastahi, dan barang siapa yang pertama denganku dengan kematian, wa huwa yastahi, dia malu bertemu dengan Allah di hadapan Allah. Apa kata Allah ketika orang ini malu dengan dosa-dosa yang sudah dilakukan di alam dunia, tidak pernah taat dan ibadah kepada Allah, selalu berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika menemukan kematian, rasa malu terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah, ansaituhul hafadata minal qulub, akan aku lupakan orang atau malaikat yang mencatat amal buruk orang yang malu ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan dosa-dosa yang sudah dilakukan di alam dunia ini. Mudah-mudahan dari nasihat ini sehingga menjadikan kita lebih meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita lebih memperbanyak ibadah kepada Allah. Tentunya alam dunia hanya sementara, maka perintah Allah, la tansa, jangan kau lupakan nasibmu di alam dunia, tapi carilah kehidupanmu alam akhirat. Maka sama-sama kita mencari bekal kita, ibadah kita, pahala kita, amal soleh kita untuk kepentingan kita, itu kepentingan akhirat. Lebih-lebih 4 hari lagi kita akan menemui bertemu dengan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita diberikan umur panjang, diberikan umur panjang dan berkah, diberikan kesehatan, diberikan kenikmatan rezeki dalam taat dan ibadah kepada Allah, sehingga kita menjalankan aktivitas ibadah puasa kita di bulan Ramadan yang akan datang penuh dengan kekhusyuan, penuh dengan rasa takut kepada Allah, mengharapkan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kata Allah, barang siapa yang ingin bertemu dengan Tuhannya, falyamal, maka pekerjakanlah amal saleh, wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang diberikan kekuatan kesabaran di dalam menghadapi ujian ini, dan mudah-mudahan kita mengharapkan kematian tentunya dengan mempersiapkan bekal kita di kehidupan yang akan datang di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum